Girls, I know beauty privilege is real, but don't be proud if you are beautiful, but be empathy. Makeup yang tebal nggak selalu bikin wanita terlihat attractive. Hai Glorious, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal share gimana caranya menjadi wanita yang attractive. Bukan dari makeup yang tebal, alis on point, ataupun bulu mata yang cepat. Oke, let's get started. Sebagai wanita, kita harus punya minimal satu prinsip yang dipegang selama hidupnya. Karena prinsip itu yang akan selalu mengingetin kita tentang harga diri dan martabat kita sebagai seorang wanita. Sebagai salah satu contoh, satu prinsip yang selalu aku pegang sampai sekarang adalah be a woman with 4 brain, behavior, brave, and beauty. Aku bakal jelasin singkat secara to the point because I know you don't like wasting of time. Don't skip the video. Di era zaman sekarang, banyak wanita yang hanya mengandalkan kecantikannya, tapi otaknya tidak pernah dirawat. Girls, I know beauty privilege is real, but don't be proud if you are beautiful, but be empathy. Coba bayangin, kamu cantik, tapi kamu gak punya wawasan, bisa diajak diskusi, ataupun diandalkan. Lama-lama kamu cuma akan menjadi pemenggar mata, bukan partner hidup. Sekarang aku tanya, ketika suatu hari nanti kamu punya pasangan dan juga anak, apa yang akan kamu bagi kepada mereka? Only your face? No. Atau ketika kamu punya anak dan anakmu bertanya tentang nilai kehidupan, makna kehidupan, ataupun cara mengambil keputusan, apa kamu cuma diam aja karena kamu gak tahu jawabannya? Satu hal yang harus kamu ingat adalah kita terlahir bukan untuk sepenuhnya bergantung pada seorang pria. Because people can live. Jika kamu gak bisa berdiri di kaki kamu sendiri, kamu akan runtuh. Trust me, ketika wawasanmu luas, cara berpikirmu juga matang, orang akan melihat kamu 10 kali lebih atraktif. Dan tanpa sadar kamu akan menarik berbagai kesempatan baik dalamnya. Poin kedua adalah behavior atau etika. Terdengar sangat klasik, tapi orang-orang sering melewatkan poin ini. Etika itu pembawaan diri kita di hadapan orang lain. Seperti cara kita bicara, cara kita merespon, mengontrol emosi, atau bahkan menghargai orang lain. Memang benar, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari cover atau sampulnya saja. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa first impression itu juga nyata. Ketika kamu memiliki etika yang tidak cukup baik, make up sebagus apapun tidak bisa mengcover hal itu. Karena itu tercermin dari keseharian kamu. So, start learning basic manners. Because class is not about money, it's about behavior. Poin ketiga adalah brave atau keberanian. Ayo kita patahkan statement bahwa wanita tidak bisa apa-apa tanpa seorang pria. It's a big mistake. Keberanian itu bukan bakat, tapi skill yang bisa kita latih dan kita kembangkan, kita improve secara terus-menerus. Ketakutan seringkali hanya muncul dalam pikiran kita. Begitu kita mulai take action, kita akan sadar, wah, ternyata aku bisa, aku mampu, dan itu nggak sesulit yang aku kira. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengaktifkan mode keberanian? Paling dasar, kamu harus mulai journaling. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sebenarnya apa yang kamu takutkan? Lalu pecah menjadi small step atau langkah kecil. Misalnya gini, ketika kamu memiliki keinginan atau mimpi untuk traveling ke luar negeri, maka langkah kecil yang harus kamu lakukan adalah saving money atau menabung. Pecah lagi menjadi yang paling kecil. Kurangi nongkrong atau ngopi tidak jelas yang berkedok self-reward, lalu pecah lagi menjadi lebih kecil lagi, seperti tidak membeli barang-barang hanya karena lucu ataupun diskon. Kelihatan sangat sepele, bukan? Tapi mimpi yang besar selalu lahir dari langkah kecil setiap harinya secara konsisten. Wanita yang berani dalam konteks positif selalu memiliki nilai yang lebih, dan itu membuat dirinya terlihat lebih atraktif. Poin keempat adalah beauty. Pernah nggak kalian lihat ada seorang wanita yang mukanya biasa saja, tapi auranya sangat atraktif? Bahkan kalian bisa rasakan hal itu. Tahu nggak itu apa? That's the inner beauty. Cantik nggak melulu soal wajah. Ibarat kamu membangun sebuah rumah, kamu bisa mempercantik bagian depannya saja, seperti dikasih pagar yang bagus, lantai marmer, ataupun cat dengan desain terbaru. Tapi dalamnya kamu biarkan kosong, ataupun nggak kamu rawat sama sekali, apakah tamu yang akan berkunjung akan betah? Penampilan luar memang penting untuk first impression, tapi inner beauty lah yang akan membuat orang bertahan dan juga nyaman.
Inner beauty datang dari energi positif yang kamu pancarkan. Seperti bagaimana caramu memperlakukan orang lain, caramu mengontrol emosi, tahu reaksimu ketika menghadapi sesuatu. Trust me, energy never lies. Oke, poin pertama sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Confidence and be yourself. Stop insecure, because insecurity only wastes your energy. I'll tell you one thing, you are authentic, and nobody can copy that. Setiap wanita memiliki sisi autentiknya masing-masing. Kalau kamu belum bisa menemukan sisi autentikmu, bisa jadi kamu masih sibuk menjadi orang lain. Obsesi menjadi orang lain akan membuatmu kehilangan daya tarikmu sendiri. Secara tidak sadar, kamu akan menyingkirkan dirimu sendiri. Saya tahu nggak, orang lain bisa merasakan hal itu. Confident bukan berarti narsistik. Confident dan narsistik itu berbeda. Orang yang confident tidak akan pernah merasa tersaingi dengan pencapaian orang lain. Dia juga tidak akan pernah membandingkan prosesnya dengan orang lain. Karena dia tahu value dalam dirinya. Dan dia juga paham bahwa setiap orang memiliki momennya masing-masing. Berbeda dengan orang yang narsistik, dia akan selalu merasa bahwa hanya dirinya lah yang menjadi sorotan. Dia tidak suka kalau ada yang lebih bersinar dari dirinya. Oke, back to the root. Poin ketiga adalah care with yourself. Sebelum kamu peduli kepada orang lain, alangkah baiknya kalau kamu beri perhatian ke dirimu dulu. Dengarkan apa yang tubuh dan pikiranmu inginkan. Investasikan yang terbaik untuk diri, karena itu tidak akan pernah memberikan kerugian. Pakai skincare dan juga body care sesuai dengan apa yang tubuhmu butuhkan, bukan karena fear of missing out atau FOMO. No. Do it exercise atau work out, because health is priority. Atur pola makan yang masuk ke dalam tubuhmu, atur jam tidurmu, dan kelola stres. Satu hal penting yang sering dilupakan oleh orang-orang adalah afirmasi ke diri sendiri. Afirmasi itu bicara hal yang positif pada diri sendiri. Self-talk. Afirmasi itu ngaruh banget karena aku sudah nerapin, dan setelah aku pelajari lebih dalam tentang afirmasi, ada satu fun fact yang menurutku itu benar-benar wah banget gitu. Alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara reality dan imajinasi. Ketika kamu bilang pada diri sendiri seperti aku mampu, aku layak, aku berhasil, aku luar biasa, aku terbuka terhadap segala hal, maka otak akan menganggap bahwa hal itu adalah realita atau fakta. Intinya, afirmasi itu seperti kita memprogram ulang setting yang ada di dalam otak kita. Jadi, kita nggak cuma berharap, tapi kita sedang membangun reality internal lewat omongan dan juga pikiran yang positif. Ketika mindsetnya sudah kuat, otomatis langkah di dunia nyata akan jadi lebih yakin dan juga terarah. Makanya, omongan adalah doa itu benar-benar powerful. Poin yang terakhir adalah dress well and minimalism. Aku selalu memperhatikan penampilanku ketika keluar dengan siapapun, karena itu termasuk salah satu bentuk self-respect. Gak harus barang branded ataupun makeup yang mahal. Semua itu tergantung siapa yang pakai. Jangan FOMO. Sekali lagi, jangan FOMO trend. Makanya ada kalimat, aku punya bajunya tapi aku gak punya vibe-nya. Itu karena kamu belum nemuin style yang cocok dengan dirimu. So, pakai baju yang rapih, nyaman, sesuai dengan keinginanmu. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah wangi. Kamu cantik, tapi kalau kamu bau, mohon maaf saya pamit undur diri. So girls, itu dia cara bagaimana menjadi atraktif tanpa makeup yang tebal. Ingat, glow up bukan tentang mengubah wajah, tetapi cara meningkatkan mindset dan juga menghargai diri sendiri. Aku harap setelah kamu nonton video ini, kamu take action, bukan hanya kamu simpan saja dalam catatan. Let's glow and grow together. If you want more tips, subscribe and support me. Okay, see you on the next video and bye-bye.